Itu sampai di situ pun waktu jadi mahasiswanya termasuk mahasiswa yang teladan, dapat beasiswa, karena kepintarannya cukup bagus gitu. Oke guys, bisa nggak nyangka, meskipun saya kenal lama baru kali ini, saya baru tahu kalau memang Mas Lik ini yang seorang marbot, anak yang paling besarnya adalah alumni Unpad, Ya, Pajajaran. Universitas Pajajaran, dan sekarang udah S2. Kayaknya gelar master, sekarang masalahnya hakim. Oh, dia udah hakim. Oh, dia sarjana hukum awalnya, Ya. Fakultas Hukum. Ya. Sekarang udah kerja, Udah. jadi hakim. Ya. Nah, terus sudah keluarga tuh ya. Udah. Berarti udah punya anak cucu dong, Mas? Dari anak yang pertama? Kayaknya mah belum. Masalahnya waktu nikah si ininya ingin kuliah lagi gitu. Oh, gitu. Pagi Mas Lik. Sama-sama. Sehat ya, Mas Lik ya? Alhamdulillah. Amin. Nah, sekarang kegiatan apa nih di masjid nih? Di masjid kita sebagai pengurus masjid ya kita ya ibaratnya menyalurkan ibadahnya lah gitu. Gitu ya. Di samping itu kan kalau nggak kesini lagi nganggur. Oh gitu. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol aja lah, nyantai ya. Ya. Sambil duduk-duduk. Oke. Oke guys, sekarang saya bersama Mas Lik ya. Ya, Kalau nama aslinya M. Gunarto. M. Gunarto. Ya. Nah, kenapa dipanggil Mas Lik atau Lilik? Lilik itu kan panggilan kalau orang Sunda itu mama. Oh, mama. Nah, kalau di Jawa Lik gitu. Oh, kalau Jawa itu Lik. Kalau umpamanya kita kakak kandung punya anaknya manggil saya Lik lah itu. Oh gitu. Jadi, Lik itu mamang ya. Om ya. Iya. Oh. Udah kebiasaan jadi orang-orang pada ngikut manggil ke saya itu Lik. Jadi saya kalau manggil Mas Lik salah berarti udah Mas pakai Lik lagi. Ya harusnya Lik aja nggak apa-apa. Lik aja gitu. Nah, oke, kenapa saya tertarik ngobrol sama Lik ini, atau saya kebiasaan nyebutnya Mas Lik ya dari dulu. Semenjak kenal sampai sekarang jadi kebiasaan manggilnya Mas Lik. Beliau ini adalah marbot ya Mas ya? Iya. Marbot, iya. tapi kreatif orangnya. Jadi selain apa ya, beternak juga ya Mas ya? Iya, kita punya ternak. Ternak. Dulu sempat burung. Iya. Burung merpati ya Mas Iya, ya? iya. Terus sekarang kambing. Iya. Kambing udah beberapa kali mungkin Mas? Ya, kalau kambing semenjak ada bantuan kita itu lihat jadi kita terpikat. Tapi kita kan Tahun berapa tuh Mas? bantuan itu kurang lebih tahun berapa ya kemarin? Tahun 2000-an? Ya kurang lebih tahun 2000-an itu masalah kambing ektawa itu terpikatnya dengan hewannya cukup bagus gitu. Oh gitu. Ya, di samping itu kan kemanfaatan hewan itu ada karena susunya itu sangat bagus untuk kesehatan gitu. Nah di sini ternak yang paling besar tentang kambing ektawa yaitu Pak Ade. Pak Ade Pak Wakil Bupati. Iya, kita kan sering makan di kabupaten itu gitu. sama Pak Ade Nah, gitu. Jadi meskipun marbot, kreativitas peternaknya juga lumayan. Sempet ke ayam juga sempet ya Mas ya dulu. Kita ke ayam iya. Ayam juga main dulu kan. Terus burung merpati. Terus apalagi kambing. Yang lain-lain apalagi Mas? Soang pernah nggak kayak gitu? Kita juga sebagai orang kalau dibilang ya ilmuwan tentang pertanian juga gitu. Ya makanya kan di sini sebenarnya saya ingin mengajak petani-petani itu menjadi petani yang produktif gitu, jangan petani yang tradisional. Apa masalahnya? Walaupun kita punya lahan sedikit, tapi buat makan bisa cukup. Oh gitu, ya. Gitu. Jangan lahan banyak, akhirnya hasilnya sedikit. Kan tentang pembiayaan. Jadi kalau dibilang manajemen usaha tani itu sangat diperlukan ya Pak gitu. Iya. Gitu. Apa masalahnya? Kita walaupun bertani ibaratnya harus punya untung, jangan
ini tani tapi nggak tahu aturannya gitu, nggak tahu aturannya kebanyakan gitu Pak. Apa masalahnya? Ya itu nggak punya ilmunya gitu. Kan sempat kemarin ada seorang penyuluh bagian hama dan penyakit. Kita kan menjebak seolah-olah ya, bukan kita ya pura-pura nggak tahu gitu Pak. Kalau yang kayak gini penyakit apa gitu, cara penanggulangannya gimana, sampai apa, kalau sampai dikasih semacam obat yang kayak gini ke manusia itu bahaya enggak gitu ya, sampai gitu. Jadi Mas Lik ini dia punya semacam latar belakang yang memahami betul terkait apa namanya ya, cara memelihara hewan ternak yang baik, Petani yang baik. petani yang baik. Ya. Dulu juga saya pernah, beliau ini nyangkul sawah guys sendiri, Ya. manual ya, Ya. pakai cangkul Ya. sampai tengah malam ya Mas ya. Ya. Jadi benar-benar kreatif orangnya. Ya. Daripada misalkan ada waktu pakai istirahat nggak jelas, Ya. lebih baik kalau Kita beliau ini digunakan untuk dibikin apa aja. yang positif, Positif. segala sesuatunya gitu. Jadi selalu nyari kesibukan guys. Melihat ada sawah, misalkan nggak digarap, nah sama beliau ini dicangkulin guys. Nah, Ya. sendiri aja tuh, sampai satu kotak itu berapa meter persegi tuh Mas? Ya kurang lebih 1.500-an itu. 1.500 luar. Iya. Jadi memang benar-benar kreatif guys. Meskipun usia udah berapa sih Mas? Sekarang ya hampir 60-an lah. Hampir 60. Tuh, hampir Tapi 60. tenaganya nggak kalah sama anak muda. Bayangin nyangkul, ngegarap sawah pakai cangkul. Ya. Augut aja mungkin nggak sanggup, tapi beliau ini luar biasa. Nah terus kalau untuk ngebagi waktu antara ngurus masjid ya, ini Ya. masjid Ikhlas ya Mas ya? Ya, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas lokasinya di perumahan Pepabri Kedung Indah, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Karanganyar guys. Nah ini beliau di sini sebagai marbotnya, dan terus selain di sini netapnya tadi kita ke saungnya, kita lihat juga ada kandang apa namanya, kambing ya di sana ya. Kandang kambing, kandang ayam di sana lengkap. Nah beliau ini ngurus di sana. Cuman yang saya mau tanya, cara ngebagi waktu Mas antara di masjid sama ngurus hewan. Kita harus bangun pagi ya Pak ya. Kita bangun itu kadang-kala jam 4 atau subuh gitulah. Habis subuh kita harus masak. Masak sendiri. Masak sendiri Pak. Sebab apa? Kalau dimasakkan ke orang lain itu beban biaya hidupnya menambah gitu ya. Kita harus berani masak, apapun yang kira-kira mau kita pasaklah gitu. Iya. Di samping itu kan banyak ya kawan yang suka ikut makan di situ. Iya. Nemenin lah di situ Iya, ya. Anak-anak gitu. remaja. Iya. Ya. Makanya saya itu seneng ada makanan, kita banyak orang kita kasihkan gitu. Terus gini Mas, kan Mas Lik pernah bilang tuh diundang sama Pak Wakil Bupati ya dulu ya. Ya. Karena memang dulu sempat ngurusin kambing etawa. Ya. Berapa kali sempat ke sana? Kita pertemuan sama Bupati itu 2 kali. Bupati apa Pak Wakil? Pak Wakil. Kalau Bupati mah enggak gitu. Pak Wakil Bupati. Wakil Bupati ya? Karena Pak Wakil itu punya hewan yang banyak. Ya, etawa yang sampai sekarang dia. Ya. Terus sekarang pun dagang susu secara online gitu. Itu susu kambing etawa per liternya itu 60.000. Itu bisa menyembuhkan organ-organ yang lemah itu khasiatnya. Iya, makanya kesehatannya sangat bagus kalau kita mau minum susu kambing ekawa. Makanya pemerintah itu mengadakan bantuan yang ada manfaatnya. Tapi di sini bukan kita mengerti apa masalahnya. Masyarakat dikasih bantuan itu senang. Memang bantuan itu juga udah punya sendiri kalau dibantu, tapi kan bukan harusnya dijual. Iya, Tapi kambingnya di sini itu dibudidaya malah dipelihara supaya semakin banyak. Harusnya itu pemeliharaan yang efektif, terusan nantinya berkembang
di lingkungan yang pertama kali dikasih bantuan menjadi contoh, akhirnya perkembangan ekonomi masyarakat itu maju gitu. Cuma masyarakat di sini itu bukan kayak gitu, terbalik. Terbaliknya yaitu dapat dijual, akhirnya punah gitu. Ya meskipun hibah lah gitu ya. Iya. Harusnya di budidaya, Ya. di ternak biar lebih banyak berkembang biak. Betul, dan Pak, bisa betul. membantu yang lain ya Mas. Iya, iya itu. Sebenarnya dalam ternak itu ya Pak ya, itu sangat mudah, sangat mudah. Tinggal tergantung manusianya, kemauannya. Sebab apa? Di lingkungan yang ada pun kita bisa manfaatin. Dari mulai pakan apapun bisa diberikan, bisa dibikin pakan buatan secara fermentasi. Kalau nggak bisa nanya gitu. Semuanya itu ada wadahnya ya Pak ya. Apa diadakan ada wadahnya, sebab departemennya pun ada, peternakan, Dinas peternakan, ada lembaganya. lembaganya gitu. Oke guys, terus yang lebih ini lagi, beliau ini kalau ngarit juga sendiri ya Mas ya. Saya itu Bawa karung, pakai sepatu bot, pakai topi panas-panasan ke tengah sawah cari rumput ya Mas ya. iya, iya. Bisa sampai 1 jam atau 2 jam nih Mas. Prinsipnya gini Pak, kita secukupnya ya. Oh, gitu. Kalau belum cukup kita belum selesai ngarit. Selesai. Sebab ukuran itu sebenarnya harus ditimbang, karena kita nggak punya timbangan. Jadi mengasih makan ternak itu secukupnya. Saya itu orang yang nggak mau mengeluh Pak. Oh, gitu ya. Nggak mau mengeluh. Apa masalahnya? Mengeluh itu orang yang susah. Tapi kita harus jadi orang, harus berani, harus kreatif. Jangan ketergantungan orang lain. Apa yang kita punya, ilmunya harus kita kembangkan gitu. Nah, ngomong-ngomong, maaf ya, saya mau tanya lebih dalam lagi. Mas punya keluarga? Oh, saya punya. Di mana Mas keluarga? Saya ceraian Pak. Oh, udah Saya punya anak 2 Pak. di Jawa. Yang satu di Bandung, yang satu masih kuliah. Masih kuliah. Sering komunikasi masih sama anak? Ada, komunikasi ada. ya? Cuma setelah saya pisah sama ibu, saya menitipkan beberapa kata kepada istri. Tolong, keturunan saya, karena kamu yang udah dibekalin ilmu sama saya, ibaratnya di sekolahin sampai gelar master gitu ya, S2 gitu. Saya tolong anak saya dididik. Iya. Oh, jadi punya anak 2 ya? Iya. Yang Iya. satu udah keluarga. Udah di Udah. Bandung. Di Bandung, yang satu masih Itu kuliah. yang satu lulusan Universitas Pajajaran. Oh, yang paling gede. Ya, Laki-laki perempuan. laki-laki. Itu sampai di situ pun waktu jadi mahasiswanya termasuk mahasiswa yang teladan, dapat beasiswa, Beasiswa. karena kepintarannya cukup bagus gitu. Oke guys, bisa nggak nyangka, meskipun saya kenal lama baru kali ini, saya baru tahu kalau memang Mas Lik ini yang seorang marbot, anak yang paling besarnya adalah alumni Unpad, Ya, Pajajaran. Universitas Pajajaran, dan sekarang udah S2. Kayaknya gelar master, sekarang masalahnya hakim. Oh, dia udah hakim. Oh, dia sarjana hukum awalnya, Ya. Fakultas Hukum. Ya, ya. Sekarang udah kerja, Udah, jadi hakim. ya. Nah, itu sudah keluarga tuh ya. Udah. Berarti udah punya anak cucu dong, Mas. Dari anak yang pertama. Kayaknya mah belum. Masalahnya waktu nikah si ininya ingin kuliah lagi itu. Oh, gitu. Lanjutin sekolah kedua. Karena si istrinya itu kerjanya di apoteker, rumah sakit apa ya, rumah sakit Cirebon itu. Oh, di Cirebon. Rumah sakit umum daerah. Iya. Cirebon, bukan. Gitu. Atau swasta. Enggak, negerinya. Negeri berarti Iya. di rumah sakit umum daerah. Iya. Sudah ya maksudnya. Mm-mm. Yang kedua, kuliah di mana? Yang kedua ngambil keguruan di Bandung. Di Bandung UPI. Ya kayaknya di UPI itu kan, itu maksudnya nggak dengan saya, itu kan udah sama, Udah sama ibunya. Ya, Tapi waktu yang anak paling besar, waktu kuliah masih sama Mas. masih. Oh, jadi agak tahu betul sejarahnya. Ya, sejarahnya tahu. Jadi Karena jenjang waktu ingin punya anak kedua itu sangat jauh Pak.
karena kita kejar itu target. Ya, targetnya apa? Kita harus punya program di dalam kehidupan, yaitu karena kita ingin punya pendidikan yang sangat tinggi, ya udah kita berhentiin punya anak. Makanya SMA kelas 3 baru punya anak. Oh gitu ya. Iya. Waktu itu. Iya. Gitu. Jadi kakaknya kelas 3 SMA Baru punya adik. Berarti jauh Jauh. jaraknya. Jauh. Ya? Makanya kayak nggak punya adik kalau apa. Nah, waktu itu tinggal di mana mas rumah tangga itu? Kita tinggal di Ciamis. Oh di Ciamis. Itu orang Ciamis. Iya, orang Ciamis. Oh tinggal ya. Nah berarti waktu berangkat tahun berapa ke Lebak? Waktu itu saya pulang dari Bandung. Sebab dari Bandung itu saya usaha di bidang ikan. Itu budaya ikan. Iya, kita jual beli ikan di Caringin itu. Ikan konsumsi Ikan konsumsi. buat dimakan. Itu di pasar Cilik Caringin. Pasar induk Caringin. Iya. Caringin? Caringin Bandung. Oh Bandung. Iya. Oh. Pasar Cilik Caringin. Itu kita buka di situ. Kita ya sangat mapan karena kehidupan sendiri itu terganggu Pak. Terganggunya apa? Orang yang lagi goyang tentang segala sesuatunya nggak akan tentrem Pak. Gitu. Makanya kita pulang lagi. Kita pulang ke Cilacap karena hidup gede saya itu dengan paman. Oh, paman ya dulu. Ya, dulunya sama paman. Kita itu di Jawa berpindah-pindah Pak. Waktu itu SMP-nya ada di Cilacap, SMA-nya di Kebumen ya. Ya, kita neruskan lah kalau dibilang pendidikan perguruan tinggi kita juga neruskan gitu. Ada di Jogja waktu itu 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oke guys, maaf suaranya agak terganggu karena memang ini agak apa ya, cuaca Agak buruk, hujan ya. dan guyurannya lumayan cukup besar. Jadi di atasnya ada semacam apa nih, awning ya. Jadi dia jatuh ke awning dan agak mengganggu, mohon maaf. Ya mudah-mudahan tetap audionya masih bisa terdengar oleh kalian semua. Nah terus gini, sekarang di Lebak betah ya mas ya? Sebenarnya kita betah, dikatakan betah, dikatakan nggak betah apa, kita nggak punya saudara Pak. Jadi kita kadang-kala kalau kita pikir saudara suka galau, tapi kalau kita pikir pribadi kita harus jangan galau sebab hidup itu tanggung jawab sendiri gitu. Jadi adalah pilihan. Iya gitu. Dan terus gini mas, ke depan nih, sekarang ngurus masjid sedang berjalan. Terus apa namanya, beternak juga lagi berjalan. Ada rencana ke depan apa gitu? Kemungkinan juga kita punya rencana apa, kita punya ternak belum begitu mapan sekali ya, belum maksimal. Apa yang namanya maksimal? Kita beternak harus bisa untuk kehidupan gitu, kehidupan ekonomi kita sendiri gitu. Jadi kita harus mampu menciptakan lapangan kerja yang tanpa ada ketergantungan dari orang lain gitu. Iya. Jadi keinginannya kita bisa berdikari sendiri, Iya. tanpa ketergantungan orang lain. Iya. Meskipun untuk saat ini hanya cukup untuk kita sendiri, Ya, ya, makan tapi ke depan insya Allah harus punya pembantu. punya. Kalau bilang punya tenaga untuk menyerap tenaga kerja ya. gitu ya, minimalnya 1 atau 2 orang atau 3. Oke guys, ini Gitu. patut dicontoh ya. Mas Lik yang usianya udah 60 ya? 60-an. Udah 60 tahun, tapi visinya masih luar biasa. Ingin terus bermanfaat bagi orang lain, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau bisa terwujud dan bisa didengar oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Yang penting kita harus jujur, segala Jujur, sesuatunya ya. pasrahin dengan diiringi doa. Doa. Ya, doa itu kita kalau dalam bahasa Jawanya itu menawun ingkang maha kuasa. Nah, dengerin. Gitu. Jangan sampai kita hidup itu hura-hura dengan sia-sia. Akhirnya apa? Menjadi orang yang alang kabut. Alang kabut. Ya. Akhirnya nggak berguna apa-apa tuh mas ya? Iya. Oke. Gitu.
Nah, dulu waktu Mas Lik masih melihara burung merpati ya, Ya, itu udah sempat berapa banyak itu Mas? ya kita kalau Sampai penggemarnya kaum remaja sampai anak-anak dulu ya. iya Wah. itu dari mulai Rangkas sampai Cirebon itu semua penggemar hampir mengenal kita. Gitu ya. Masalahnya Banyak kejual juga Mas. ya orang-orang sana itu suka ngambil ke kita. Gitu. Untuk dijual lagi atau untuk Kadang kala pelihara? ada pemain burung, kadang kala ada yang tukang jual belinya. Gitu. Sebab apa? Di daerah saya itu di Cilacap dulu itu burung itu memang burung piaraan, jadi bukan burung liar. Burungnya bagus-bagus, murah, kita masih bisa bawa sama kereta itu, karena kereta itu ada kereta serai yang langsung ke Beos, itu nggak ada halangan ya kalau kita bawa hewan itu. Tapi sekarang karena aturan yang baru sangat-sangat susah untuk orang kecil. Oke guys, ternyata banyak hal-hal yang patut kita contoh dari Mas Lik, apalagi beliau ini ternyata punya anak yang juga sarjana dan masih kuliah ya. Yang masih kuliah perempuan laki-laki? Perempuan. Perempuan. Sebab apa? Mantan saya itu seorang pegawai negeri. Oh, pegawai negeri ya. Ya, gitu. Oke, kita ambil sisi positifnya dan banyak hal-hal yang patut kita contoh apalagi untuk kaum muda, karena beliau yang usianya sudah 60 masih punya visi yang sangat positif. Dan itu tadi yang pertama, jangan sampai hidup kita itu mengeluh dan tergantung pada orang lain. Iya. Nah, kalau bisa kita terus bisa berjuang untuk membantu orang lain justru Mas ya. Iya. Jangan sampai kita ngerepotin orang lain. Dan pokoknya banyak hal-hal positif yang patut kita contoh dari Mas Lik ini. Ya, saya lagi buat kalian yang belum tahu, Mas Lik ini adalah ya marbot di Masjid Al-Ikhlas di perumahan Pabrik Kedung Indah di Kalanganjal, Kabupaten Lebak, Banten. Juga peternak, karena memang saya kenal beliau ini dulunya berbagai hewan ternak dia pelihara, dari mulai merpati, Ya. ayam, terus kelinci ada, ya, domba Garut, etawa juga ya, Ya. ya. Jadi banyak lah. Sebab hewan-hewan itu sangat manfaat bagi kehidupan manusia. Umpamanya di bidang unggas, itu manfaatnya sangat banyak. Itu dari burung buat hiasan, dari ayam itu manfaatnya banyak. Ayam buat dagingnya, itu buat telurnya. Kita sebenarnya tinggal ada kemauan gitu. Sebab apa? Orang-orang sekarang ilmuwan pun harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan untuk mencari kerja. Itu sekarang Zaman sekarang itu susah ya cari kerja ya. Iya. Makanya lebih baik kita bikin lapangan kerja. Iya. Dan kita merekrut tenaga kerja ya, Mas. harus gitu, harusnya kayak gitu. Sebab apa? Kalau dulu seorang mahasiswa diciptakan untuk menjadi orang intelektual, kalau sekarang harus menciptakan lapangan kerja yang sangat baik untuk masyarakat yang tidak mampu untuk ibaratnya kalau kerja di bidang yang bagus atau semacam di departemen atau PT atau apa, itu harus bisa menciptakan untuk merekrut manusia-manusia yang masih kurang mampu lah kalau bilang gitu. Oke Mas, itu Ya. aja. Terima kasih. Lain waktu kita ngobrol lagi. Tapi Oke. enaknya di saung. Sambil Saung. makan nasi liwet, ikan asinnya dibakar ya Mas. Ya. boleh. Banyak ilmu yang saya dapat dari Mas Lik, jujur. Dan saya juga salut lah ke Mas Lik. Ya ternyata meskipun baru kenal sekarang ini, ternyata Mas Lik punya visi yang benar-benar keren. Kalau kata anak muda bilang, Ya. sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke. Dan kepada para pemirsa, itu obrolan kami dengan Mas Lik yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Lik. Oke.